Maka ayat 17. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, maka ketika engkau perlukan, engkau ambil gandum itu dari 20, sisanya berapa? 10. Berarti hilang berapa persen? 50%. Kenapa yang produktif sisa 10%? Mungkin yang lain akhirnya jadi kopong. Mungkin yang lain kena, tadi apa? Kasih sakit penyakit, hama. Terus engkau ingin simpen daripada anggur. Engkau udah simpen saat itu 50. Ternyata pada waktu engkau perlu anggur itu engkau ambil. Sisanya berapa katanya? 20. Berarti yang hilang berapa sekarang? Mulai tadi 50. Dari 20 10. Sekarang 50 sisa 20. Berarti hilangnya udah berapa? Lebih 50%. Terus dikatakan lagi ayat 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun engkau tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan, coba kamu koreksi dirimu. Bagaimana keadaanmu pada waktu kamu tidak mengutamakan pekerjaan rumah Tuhan? Coba perhatikan keberadaanmu pada waktu kamu tidak punya finalisasi iman. Kengototan iman untuk bangun rumah Tuhan. Akhirnya engkau kumpulkan gandum, hilang 50%. Engkau simpan anggur, hilang sampai 50-60%. Kenapa semuanya itu? Karena aku menghukum kamu. Karena kamu tidak utamakan rumah Tuhan. Karena kamu tidak utamakan bekerja bagi Tuhan. Dan kamu tidak sadar, semua pohon yang kamu tanam, aku kasih hama, aku kasih penyakit. Kamu bangun rumahmu hebat-hebat, aku kasih hujan batu. Dan kamu tetap tidak sadar bahwa semua itu adalah hukuman. Nah sekarang, kamu baru sadar. Sekarang ujilah aku. Ujilah aku. Nah di sini saudara, pertanyaan kita sebelum saya lanjut ke bagian yang lain. Kenapa orang Yehuda hampir 14 sampai 15 tahun dan nanti puncaknya baru 18 tahun semua selesai. Mereka tidak sadar mereka sedang dihukum Tuhan. Menurut kita, apa yang menyebabkan orang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis perdagangan, krisis daripada perkebunan, krisis daripada pertanian, krisis daripada peternakan, dan itu dihukum Tuhan, mereka tidak sadar. Di sini Tuhan berkata, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Apakah mereka bebal? Apakah mereka seperti Yudas yang memang dipilih untuk dibinasakan? Dan kenapa Tuhan membiarkan mereka tanda kutip sampai bertahun-tahun mereka tidak sadar? Dan Tuhan menunggu suara melalui daripada Hagai. Nah di sinilah maka saudara kita melihat, kadang-kadang saudara kita bisa mengalami orang yang keras secara hati. Karena kita tidak peka lagi akan pimpinan Tuhan. Kenapa kita keras secara hati? Karena dosa. Alkitab tidak mencatat dosa orang Yehuda perjinan, bukan. Dosa orang Yehuda karena perjudian, bukan. Dosa orang daripada Yehuda karena pelacuran dan lain-lain, bukan. Ternyata dosa mereka satu, tidak utamakan Tuhan. Bayangkan bahwa saudara tidak mengutamakan Tuhan dan tidak punya ketaatan beribadah kepada Tuhan, akibatnya mereka mengalami krisis yang begitu sangat fatal sekali. Nah ini saudara menunjukkan kepada kita saudara. Kita tuh kadang-kadang pada waktu kita terlalu mengandalkan diri. Dan semua apapun kita observasi berdasarkan observasi rasio kita. Dan kita melupakan semua dikaitkan dengan Tuhan. Semuanya dikaitkan dengan aku, dengan dunia. Saat itu engkau menjadi orang yang hidup tanpa Tuhan. Dengan kata lain, orang Yehuda seperti ateis praktis. Pada waktu ditanya apakah engkau percaya Allah itu ada? Iya. Kamu percaya konsep teokrasi? Iya. Tapi pada faktanya mereka adalah ateis praktis. Ternyata dosa ateis praktis,
dosa orang yang tidak punya ketaatan, dosa orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, dosa orang-orang yang tidak lagi mengutamakan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak segan-segan kasih hukuman. Nah, disinilah kita bisa melihat, saudara. Tuhan kasih hama, Tuhan kasih penyakit gandum, Tuhan kasih hujan batu. Sampai mereka melalui seruan Nabi Hagai baru sadar. Nah, disinilah baru kita melihat, saudara, kuasa firman melalui hamba-hambanya. Itu sangat penting untuk bisa meluluhkan kekerasan hati, bisa menjadi hati yang lembut. Nah, di sini maka kita harus berdoa, saudara. Bagaimana mulut bibir kita harus mengandung firman untuk menegur orang. Mulut bibir kita harus mengandung firman untuk menyadarkan orang kembali kepada firman. Kalau kita mengajar, tidak punya prinsip kandungan firman, maka kita bukan orang Kristen. Mengapa Yehuda sangat keras hati? Kenapa mereka tidak melihat segala sesuatu dari nilai hukuman Tuhan? Karena mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka sudah tidak punya ketaatan. Mereka sudah tidak punya nilai ibadah kepada Tuhan. Akhirnya hatinya bukan tumpul. Ya. Sudah keras tumpul. Maka dibutuhkan suara Tuhan melalui Nabi Hagai yang begitu sangat keras. Dan nanti kita tahu, saudara, akhirnya pada seluruh pembangunan itu selesai, Jerubabel diambil Tuhan. Dan itu ayat-ayat selanjutnya. Maka semua raja-raja yang melawan engkau, semua akan tiba saatnya, semua kubunuh. Dan setelah semua selesai pada pembangunan bait Allah, hai Jerubabel, aku akan mengambil engkau. Kata mengambil itu berarti Jerubabel menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Engkau sudah melaksanakan tugasmu, sekarang sudah selesai. Waktunya sudah selesai, engkau akan kuambil. Nah, Bapak Saudara yang kembali dalam nats ini. Ternyata saudara, mengubah hati yang keras, mengubah hati yang sudah sangat tumpul, membutuhkan firman yang keras. Maka Tuhan memakai Hagai dengan suara yang keras. Dan Tuhan juga memakai satu nilai ujian yang paling keras. Ujilah daku. Lihat, di lambungmu masih ada benih tidak? Lihat sekarang pohon zaitun, pohon ara berbuah tidak? Delima. Kalau semuanya sekarang tidak berbuah, sekarang kamu punya benih gandum, sekarang kamu mulai membangun daripada batu itu, nanti lihat. Semua benih gandum pada waktu engkau tanam akan menghasilkan dengan maksimum. Semua pohon ara, pohon zaitun, pohon delima yang sekarang tidak menghasilkan, engkau akan lihat dia akan terus berbunga menghasilkan buah. Semua akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini Saudara kita baru melihat ayat 19 itulah dua kali makanya Tuhan ulang. Perhatikanlah mulai hari ini. Perhatikanlah mulai hari ini. Perhatikanlah mulai hari ini selanjutnya. Maka ditutup ayat daripada 20. Mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Jadi kata hari diulang 3 kali. Untuk menunjukkan apa saudara? Penekanan Tuhan 3 kali. Maka ada penafsir mengatakan, sekali perintah 4 mandat. Apa 4 mandatnya? Kalau engkau baca surat Hagai ini, sekali perintah dari Hagai 4 mandat. Mandatnya apa? Pasti engkau tahu yang akhirnya kan membangun rumah Tuhan kan. Mandat pertama apa? Kita udah bahas loh. Cobalah kira-kira, ini saya satu udah kasih tahu mandatnya menyelesaikan rumah Tuhan. 3-nya apa? Yang sekarang apa Sebar? Iman. Terus kemarin apa? Pertama hati, terus kemauan. Sekali perintah 4 mandat. Apa yang digarap? Hati. Apa yang digarap? Kemauan.
Apa yang digarap? Iman. Apa yang dianggap? Digarap. Nilai totalitas penyelesaian. Nilainya akhir. Jadi satu mandat, 4 kandungan. Melalui daripada Nabi Hagai. Jadi saudara, perintah itu sangat dalam. Nah, jadi ada penafsir yang mengatakan, 1 kali Hagai berbicara, 4 hal harus selesai. Kalau kita di rumah saya tanya, engkau satu bicara, anak-anak nanggapinnya berapa? Kalau engkau sekali berbicara, anak-anak nanggapin sampai 6 dan 10. Wah, anak engkau cerdas. Dibilang, nak, taat, langsung ngepel, nyuci, belajar, ini semua wah dikerjakan. Wah, itu anak yang cerdas, menangkap nilai ketaatan dalam semua substansi hal praktis. Ya. Nah, di dalam bagian ini kembali lagi, saudara. Hari ini aku akan memberkati engkau. Apa yang diberkati Tuhan? Saya tanya, apa yang diberkati Tuhan? Secara nilai fisik yang diberkati apa? Kehidupan mereka. Melalui gandum, buah-buahan semua akan tercukupi. Tetapi apa yang diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan adalah mereka dimampukan menyelesaikan bangunan itu. Saya ulangi. Tuhan memberkati hal fisik itu gampang. Gandum, zaitun, delima, semuanya ada, itu gampang. Tetapi yang tidak kelihatan adalah Tuhan memberkati, memampukan Yehuda menyelesaikan bait Allah. Itu berkat tersembunyi. Maka di balik kita orang tua, ada yang Tuhan sedang memberkati kita. Yaitu apa? Kita dimampukan membesarkan anak secara iman. Kita dimampukan membesarkan anak secara karakter, pengetahuan, talenta, dan lain. Itu berkat. Jadi kalau orang tanya sama kita, bagaimana kabarnya, bagaimana berkatmu? Jawab saja, berkat kita puji Tuhan, saya sampai saat ini masih diizinkan untuk mendidik anak-anak saya. Itu berkat. Kamu masih dimampukan untuk menjadi pendamping suami atau istri, itu berkat. Karena kalau dihitung-hitung secara nilai materi, dihitung-hitung secara nilai situasi, mereka tidak akan mampu. Tetapi pada waktu mereka bisa menyelesaikannya, karena kuncinya adalah iman. Kuncinya mereka punya komitmen, kuncinya mereka punya keteguhan. Dan akhirnya saudara, di dalam sejarah kita membaca, semua selesai. Semua pembangunan itu selesai. Berkat Tuhan turun kepada mereka, yaitu apa? Rasa nyaman dan damai sejahtera untuk setiap orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Jadi dalam bagian inilah Bapak Saudara kita belajar. Ketika kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, kita berdosa. Ketika kita tidak mau punya ketaatan untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan, kita berdosa. Ketika kita kehilangan relasi dengan Tuhan, kita berdosa.